Ilmi ya. Ini juga semangat. Coba kita koneksikan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keluarga kita ke ruangan ini untuk memaksimalkan diri mengikuti kegiatan latihan. Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Alhamdulillah. Kita kembali ke pola lama ya. Jadi memang untuk anti mainstream itu agak susah merubah sesuatu yang terbiasa, bertransformasi ke sesuatu yang baru. Agak susah ya. Kemarin kita sepakatnya apa tuh? Luar biasa, dasar, Ilmi, Allah. Boleh diambil ulang ya. Semangat pagi! Semangat pagi! Apa kabar? Alhamdulillah dahsyat. Yes. Nurul Ilmi. Allahu Akbar. Tahu bagian semua. Saya perlu dikoneksikan lagi dengan suasana pelatihan. Coba saya ingin mengecek konsentrasi ustaz-ustaz semua ya, ustaz-ustaznya. Coba tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Konsentrasi. Sekarang ikuti dan kemudian nanti respon dengan baik. Kalau saya mengatakan ini 1, kalau saya mengatakan yang ini 2, kalau saya mengatakan kalau yang ini 3. Oke? Yang ini 1. Yang ini 1. Yang ini 2. Yang ini 3. Oke, kita cek. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini masih ada yang bingung. Yang ini 2. Ini 1. Zat, apa? Kenapa Pak? Tadi cluenya 1, ini 1. Kalau saya mengatakan Ada poinnya cluenya yang ini sama ini. Cluenya gerakan apa tembak? Tembak. Tepuk tangan untuk Ustaz. Jadi konsentrasinya bukan kepada gerakan, tapi konsentrasinya kepada verbal apa yang diucapkan. Oke, satu kali lagi. Yang ini 2. Ini 1. Ini 1. Kalau yang ini 3. Oke, tepuk tangan. Sudah masuk. Hari ini kayaknya harus simpel saya menyampaikan materi. Yang pertama, apakah para asatidah sudah mengenal kurikulum mereka? Belum. sudah Sebagian. Sudah itu barusan. Coba sebutkan satu kata saja untuk kurikulum merdeka. Satu kata saja. Silakan Zat. Satu kata. merdeka. Merdeka belajar. Oke. 2 ya berarti. Satu saja. Oke, Ustaz. Kurikulum. Implementasi. Prioritas siswa. Kebebasan. Ustaz, apa? Oh, balikut ya. Jadi nggak apa-apa, balikut ya. Ustaz. Fleksibel. Mandiri. Simple. 3 kata lagi. Silakan. Dari laki-laki. 531. Oke. Saja. Satu kata untuk kurikulum merdeka. Bermakna. Merdeka. Kebebasan. Ekspresi. Kreatif. Proyek. Profil pada Pancasila dari banyak kata-katanya.
Ini cerminan ya. Saya meminta satu kata, tapi sebenarnya saya juga membebaskan untuk beberapa kata. Karena kita hidup di alam merdeka. Udah mulai direkam. Kira-kira Udah direkam. Udah. Oh, lupa baca. apa namanya memaknai secara filosofis kata merdeka itu paling Ini caranya tiga kata. ikhtisar implementasi. Yang pertama adalah freedom atau kebebasan. Itu dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks Islam, kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang ditanggung-jawabi berdasarkan nilai-nilai Islam. Gitu ya. Yang kedua adalah equality, kesamaan. Kita ini manusia di hadapan Allah sama. Sehingga orang yang merdeka adalah orang yang dipandang sama, tidak dibatasi oleh apapun kecuali ketakwaan dalam Islam. Betul ya? Yang ketiga, reciprocity, yaitu hubungan, keterkaitan, ya, sinergitas dan fokusnya, kolaborasi dan sebagainya. Jadi orang-orang yang merdeka itu yang pertama harus bebas mengekspresikan apapun yang ada dalam pikiran dan hatinya, ya, mengembangkan bakat dan minat serta potensinya, dan berusaha mencapai keinginannya. Ya, kalau sudah dibatasi berarti sudah tidak bebas. Yang kedua adalah equality, kesamaan. Semua orang, semua bangsa Indonesia, semua anak-anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pembelajaran yang baik. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi. Orang yang merdeka, yang itu makna hakiki dari kata merdeka. Itu disebutkan oleh Carol C. Gould dalam sebuah bukunya Implementation of Democracy. Oke, apa nih kan? Oh ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, Ustaz? Kira-kira apa kurikulum merdeka? Berdasarkan penjelasan saya tadi. Gak apa-apa, bebas aja. Salah kan dapat 1. Ya, kemudian benar dapat 200. Kalau salah dapat benar dapat 2 kan ijtihadi. Ini lebih bebas lagi. Silakan, Tad. Kira-kira seperti apa sih kurikulum merdeka itu? Oh, yang ini ya. Oke. Silakan terbuka. Oke, lanjut. Oke. Nah, tadi di atas deh, di atas. Ya. Nah, ini kira-kira gambaran kurikulum merdeka. Ini yang diinginkan oleh Nadiem Makarim. Kita suruh ambil kesimpulannya. Saya tidak ingin menyimpulkan, karena kita boleh menyimpulkan berdasarkan persepsi masing-masing. Namanya juga merdeka. Silahkan dibaca. Oke, dari definisi yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, kira-kira apa yang Ustadz-Ustadzah persepsikan tentang kurikulum merdeka? Satu dari Ustadz, silakan. Kebebasan dalam berinovasi. Oke, silakan Ustadzah. Belajar bersumber berpusat pada murid. Jadi murid bukan lagi sebagai objek, tapi sebagai subjek belajar. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid. Oke, tepuk tangan. Sekarang kurikulum itu apa? Pasti guru-guru sebenarnya sudah memahami apa itu kurikulum. Tapi biasanya merangkai kata dan mengekspresikannya secara verbal biasanya perlu berpikir. Boleh sejenak berpikir. Saya hitung 1 sampai 10. 2. What's the meaning is curriculum?
3, 4, 5, 6, 7. Silakan Ustaz. Silakan. Ustaz, boleh sebutkan nama. Saya pernah sedikit membaca tentang sebuah makna kurikulum yang saya bisa simpulkan kurikulum adalah sistem dalam proses pembelajaran yang dimana semua itu disusun oleh pihak tertentu. Ya, oke. Kurikulum adalah sebuah rangkaian dalam sebuah sistem pembelajaran yang disusun oleh pihak tertentu. Ya, karena pasti disusun oleh pihak tertentu. Saya pengen mendapatkan kesepakatan. Kalau tidak sepakat, boleh mendefinisikan yang lain. Sepakat nggak? Kurikulum sebuah sistem pembelajaran yang disusun oleh pihak tertentu yang berkehendak. Bisa diterima? Bisa diterima ya? Bisa diterima. Mungkin bedanya sedikit lah. Kalau hal yang lebih teknis adalah sebuah sistem yang memandu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ya dalam satu waktu dan tujuan tertentu. Itu kurikulum. Oke, ke Ustazah. Berarti kurikulum Merdeka adalah ya. Tinggal disambung Ustaz. Ustazah. Maaf ya. Ya, kalau menurut saya kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum terbaru yang diperkenalkan kepada kami para guru untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, dan itu merupakan sebuah aturan yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita ikuti. Oke. Jadi panduan dan pedoman kita dalam proses KBR di kelas. Tadi padahal kalau disambung dengan pernyataan Ustazah yang pertama itu lengkap. Coba diingat tadi apa kata Ustazah tadi? Lupa. Iya Ustaz. Tapi pas itu Ustaz. Tadi pas itu tadi. Tadi pas. Asal ngomong aja pas apalagi enggak. Asal ngomong aja pas apalagi enggak. Oke, silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Kurikulum Merdeka. Ya nanti habis ini saja ya. Silakan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang anaknya lebih aktif daripada gurunya, dan meskipun kita diajar, kita dibina untuk membuat materi yang sesuai kurikulum Merdeka, namun tetap terarah. Walaupun kita diberi kebebasan, namun tetap terarah. Oke, tepuk tangan. Siap. Satu lagi Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurikulum Merdeka adalah suatu aturan dalam sebuah pendidikan dalam kegiatan proses pembelajaran, di mana aturan tersebut itu lebih berpusat kepada siswa dan membangun kolaboratif secara kreatif dan bebas berpikir terhadap siswa. Oke, tepuk tangan. Semuanya benar. Tinggal kita rangkai dalam sebuah susunan yang mungkin lebih sistematis dan terukur. Sekarang silakan berliterasi, Ustazah, Ustaz. Silakan berliterasi, buka mungkin IA Ustazah atau Ustadz. Kemudian bisa juga buka Google, coba lihat definisi kurikulum Merdeka. Nanti tolong ada satu yang membacakan. Nah, ini pentingnya literasi ya. Ada yang sudah buka? Silakan Ustaz. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran interkurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal
agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi guru, memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Ya, lengkap Ustaz. Ya, ada kata keleluasaan, kebebasan. Jadi kurikulum Merdeka adalah sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang lebih memfokuskan pada kebutuhan peserta didik. Tadi Ustazah menyebutkan. Ya. Kepada kebutuhan peserta didik dan disampaikan dengan cara menyenangkan. Jadi kebutuhan peserta didik dan menyenangkan. Makna menyenangkan itu nanti akan luas. Artinya bagaimana kurikulum Merdeka memberikan fasilitasi yang menyamankan kepada peserta didik untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Kira-kira itu definisi dari kurikulum Merdeka. Apakah kurikulum Merdeka dimunculkan karena kita tidak merdeka? Kan pertanyaan itu. Ya, kata-kata merdeka ini adalah sebenarnya sebuah motivasi saja dari Pak Menteri. Sebenarnya sejak dulu kita sudah belajar merdeka, apalagi dalam konteks pesantren. Pesantren itu dianggap sebuah institusi yang menyelenggarakan pendidikan lebih merdeka daripada sekolah-sekolah yang lain. Jadi kalau dikatakan pesantren sudah melakukan kurikulum merdeka belum? Walaupun secara tertulis belum, saya nyatakan sudah. Baik, mindset tentang kurikulum merdeka saya persingkat. Kemudian, apa sih ciri-ciri kurikulum merdeka? Boleh diingat Ustadz. Satu adalah adanya pengembangan karakter dalam bentuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Itu secara umum. Jadi yang satu, ciri-ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah adanya pengembangan karakter yang disebut dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, sehingga disebut P5. Oke, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kita sebutkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu di semua sekolah, baik di lingkungan Diknas maupun Kemenag. Tapi di Kemenag punya ciri khusus, yaitu selain P5 tadi dengan penambahan RA atau PRA atau bisa disebut dengan PPRA, Proyek Penguatan Rahmatan Lil Alamin. Jadi khusus untuk madrasah tidak hanya P5 tapi P5 PPRA, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Proyek Penguatan Rahmatan Lil Alamin. Oke, jelas sampai di situ? Oke, siap. Yang kedua, apa ciri khas dari kurikulum Merdeka atau karakter kurikulum Merdeka? Yang kedua adalah berfokus pada materi esensial. Boleh dibuka Ustaz buat apa? Nah, itu. Satu, pengembangan karakter. Ya. Oh, di sini belum ada, Ustaz. Ada lagi materinya. Bisa ya. Oke, yang ini ya. Fokus pada materi esensial. Apa maksudnya? Kurikulum Merdeka tidak memperbanyak materi, tapi bagaimana materi-materi yang utama
materi-materi yang urgensi, materi-materi yang penting itu didalami secara lebih dalam dan lebih luas. Sehingga jika ya, di dalam materi pelajaran ada 5 pokok bahasan, di kurikulum Merdeka tidak harus semuanya dibahas. Ambil saja misalnya dari 5, 2 atau 3 yang terpenting. Yang penting didalami sehingga anak-anak memiliki pengetahuan yang lebih detail dan komprehensif. Contoh, misalnya ada pokok bahasan. 1. Pengertian tentang hewan, tentang klasifikasi tentang hewan. Yang kedua, jenis-jenis hewan atau klasifikasi hewan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri hewan. Ya, kemudian yang keempat, cara hidup hewan. Ya. Yang kelima, perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Tidak semua harus disampaikan, tapi kira-kira yang esensial seperti apa? Kalau misalnya kita sudah bisa menyebutkan ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata, apakah perlu membuat definisi? Tidak usah. Kita cukup melihat misalnya ada hewan yang berbeda, mentaranya antara kecoa dan anjing misalnya. Itu kan hewan yang berbeda, yang satu bertulang belakang dan yang satu tidak bertulang belakang. Sehingga kita tidak usah menyebutkan definisi. Cukup membuat ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Tapi didalami terus. Itu contoh berfokus pada materi esensial. Yang kedua, karakter yang ketiga adalah fleksibilitas. Apa yang dimaksud dengan fleksibilitas? Bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Artinya, ya, rentang waktu untuk mempelajari tentang satu materi itu bersifat fleksibel. Misalnya satu semester tidak selesai, boleh dengan 2 semester, ya, boleh dengan 3 semester. Makanya di dalam kurikulum Merdeka tidak mengenal jenjang kelas, tapi menjenjang apa? Mengenalnya apa? Fase. Oke. Nah, mungkin sudah ada yang pernah mendengar. Ada berapa fase di dalam kurikulum Merdeka? A, B, C, D, E, F. A untuk kelas 1 sampai 1 sampai 2. Kemudian 3 sampai 4. C 5 dan 6. Kemudian D 1 sampai 3 MTS ya, SMP. Artinya rentang waktu bagi MTS itu khusus 3 tahun, Ustaz. Kita boleh menjadwal pembelajaran dalam 3 tahun. Kemudian fase C untuk kelas 10. Kemudian fase F kelas 11, 12. Ada lagi fase yang tertinggal yang sering kali terlupakan. Karena selain A, B, C, D, E, F, ada fase yang paling bawah, yaitu fase pondasi. Yaitu untuk RA atau TK. Jadi ada berapa fase? A, B, C, D, E, F, dan pondasi. Berarti ada 7 fase. Oke, lanjut Ustaz. Oke, fase pengembangan karakter. Saya jelaskan, boleh ya? Tapi sebelumnya silakan Ustadz berdiri. Silakan Ustadz berdiri. Ustazah juga. Silakan.
Silahkan. Kemudian silahkan berhadap-hadapan antara baris pertama dan kedua, ketiga dan seterusnya. Apa nih ya? Ini mau dikerjain. Biar hafal. Ya. Biar hafal. Oke, siap? Yang ganjil berarti kan 1 sama 2, yang ganjil 3 sama 4, nanti 3 ini tugasnya dan seterusnya. Siap? Siap? Tolong yang ganjil, ini kan 1, 2. Nih yang 1 yang ganjil, ini 3 ganjil, 4 ganjil, 4 berarti ada pesan saja. Ya, oke. Tolong yang ganjil jelaskan 3 karakter kurikulum Merdeka. Silakan. Yang ganjil. Jelaskan. Oke, saya hitung 1 sampai 5 selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan duduk, Ustaz. Ustazah, silakan duduk. Oke. Ustaz, sudah dijelaskan sama ini ya. Nanti kalau salah bukan Ustaz yang saya hukum, tapi yang menjelaskan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi, belum menyampaikan dua. Ya, doa ya. Jadi dia suka main diskon kayaknya. Ya. Yang pertama fleksibel. Yang kedua yaitu berfokus pada materi esensial. Yang saya tangkap itu aja. Itu aja. Oke, berarti saya hukum beliau. Ustaz, terima kasih. Ustaz, tolong sebutkan yang ketiga. Jangan nyimpen ilmu, Tad. Saya percaya Ustaz bisa itu. Pengembangan karakter. Pertama tadi 1 berfokus pada materi esensial, ya. Terusnya ada lupa lagi. Siap, Ustaz. Oke, tepuk tangan. Siapa yang tadi yang kedua? Barisan ini siapa yang mau menjelaskan? Silakan, Ustaz. Yang mau menjelaskan insya Allah jadi amal jariah. Insya Allah, ya. Kan kalau sharing amal jariah, mangga. Silakan dijelaskan, Ustazah. Yang pertama ada pengembangan karakter, berfokus kepada sama fleksibel, Ustaz. Sama fleksibel. 1. Ulangi lagi. 1. Fleksibel, berbasis sosial, esensial. Berfokus pada. Materi esensial. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ustaz, ikuti ya. Karakter kurikulum Merdeka. 1. Pengembangan karakter. 2. Fokus pada materi esensial. 3. Fleksibilitas. Oke, ulangi. 1. Pengembangan karakter. 2. Berfokus pada materi esensial. 3.
Fleksibilitas. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya takutnya nanti lupa. Biasanya kan habis pelatihan di dalam ingat, begitu keluar ruangan sudah lupa. Itu yang sering saya lakukan. Baik Ustadz, pengembangan karakter. Ya, pengembangan karakter itu maksudnya apa? Tadi pengembangan karakter itu adalah bagaimana kurikulum Merdeka itu mampu membentuk sebuah karakter khusus. Karakter khususnya itu apa? Profil pelajar Pancasila. Dalam bentuk apa pengembangan karakter itu? Dalam sebuah proyek. Oke? Dalam sebuah proyek. Proyeknya apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Dalam sebuah bentuk proyek. Apa arti dari proyek? Ya, proyek adalah sebuah proses pembelajaran yang bersifat kokurikuler. Apa arti kokurikuler? Dilaksanakan dalam jam pelajaran, tapi lintas mata pelajaran, bukan mata pelajaran. Karena kalau mata pelajaran itu adalah intrakurikuler. Kemarin saya sebutkan, kalau intrakurikuler adalah proses pembelajaran, ya, muatannya adalah mata pelajaran di dalam jam pelajaran, itu intra. Yang kedua adalah kokurikuler, yang sekarang sudah didefinitifkan dengan sebutan proyek, yaitu pembelajaran ya non mata pelajaran, tapi dilaksanakan di dalam jam pelajaran. Oke, kemudian ada ekstrakurikuler, yaitu pembelajaran yang sifatnya pengembangan bakat dan minat atau non mata pelajaran, tapi di luar jam pelajaran, ya. Berarti menggunakan jam tambahan di luar jam pelajaran efektif. Nah, pengembangan karakter adanya di dalam kokurikuler, yaitu pembelajaran non mata pelajaran, tapi ada di dalam jam pelajaran. Oleh karena itu, bisa dilihat dalam struktur kurikulum 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Misalnya ada 1000 jam pelajaran dalam 1 tahun, maka dia dipangkas, Ustadz. Pangkasnya sampai berapa? 20-30%. Berarti kalau 1000 jam pelajaran kira-kira 200 atau sampai 300 jam pelajaran dipangkas untuk digunakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, sudah ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Ya, siap. Apakah dalam setiap mata pelajaran ada proyeknya? Ya. Di dalam kurikulum tidak usah dimasukkan proyeknya. Ya, tidak usah dimasukkan karakter profil pelajar Pancasila dalam intrakurikulum ya. Ya. Penguatan profil Pancasila hanya diberikan pada saat proyek. Proyek itu ya digunakan dalam kegiatan-kegiatan proyek oleh siswa. Contoh proyek peringatan Maulid Nabi itu bisa dilakukan dalam bentuk proyek dengan tahapan-tahapan tertentu nanti perinciannya. Kalau kita kan dulu dianggapnya sebagai kegiatan ekstra kan. Nah, sekarang itu dimasukkan dalam kegiatan kokurikuler yang sifatnya proyek. Perlu dicatat, proyek tidak menilai hasil.
Perlu dicatat, Ustadz. Proyek tidak menilai hasil. Misalnya, proyeknya adalah membuat telur asin. Ketika telurnya tidak asin, jangan dianggap gagal. Oke? Karena yang dinilai bukan hasil, tapi proyek menilai karakter-karakter yang muncul dari dalam siswa ketika dia melakukan proyek. Ya, pada saat praktek nanti akan dinilai kira-kira nilai-nilai yang keluar dari anak itu, ya, karakter seperti apa. Itu yang dinilai. Oh, muncul kemandirian, kemudian muncul juga misalnya kegotong royongan, kemudian ketuhanan yang Maha Esa gitu. Karena dia ketika melaksanakan proyek diawali dengan doa misalnya. Itu nanti nilai-nilai yang harus diberikan penilaian oleh seorang guru. Jadi tujuannya adalah tujuannya adalah untuk memunculkan sikap-sikap profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Jadi bukan berorientasi pada hasil. Ya. Telurnya jadi asin atau jadi manis itu tidak jadi soal. Paham sampai sini ya, Ustaz ya? Jadi beda, nanti intrakurikuler itu khusus mata pelajaran. Kalau kokurikuler yang proyek ini khusus penilaian sikap, yaitu dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Sampai di sini? Siap, Ustaz? Ya. Kan kita ngebahas tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu makna dari profil pelajar Pancasila itu apa sih? Iya. Makna daripada profil pelajar Pancasila apa sih? Profil Pancasila adalah muatan-muatan nilai yang terdiri dari 6 dimensi sikap. Nanti saya dimensi sikapnya kita tampilkan. Ustadz bisa akses video rumah YouTube Rumah Didik Ahnas. Ada 6 dimensi profil Pancasila, Ustadz. Ya. Jadi karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Dimensinya seperti apa? Nanti kita lihat. Rumah Didik Ahnas. Itu ya. Oke, dicari. Terus nah itu, maaf Ustaz yang ya. Ya, ini ada YouTube-nya, silakan untuk disimak. Nanti ada pertanyaan Ustaz setelah mendengarkan YouTube, nanti ada pertanyaan. Sambil joget nggak apa-apa, Ustaz. Pasti kenal kan lagunya? Suaranya. Kalau suaranya pasti kenal. Ini duanya anak Nurul Ilmi. Nah, ini dulu merintis pondok ini seperti ini. Nah, ini di sini kan?
Ini di mana? Masjid mana? Masjid Putih. Pelajar Pancasila, satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Dua, kebinekaan global. Tiga, bergotong royong. Empat, kreatif. Lima, bernalar kritis. Dan keenam, sifat mandiri. Pendidikan pengembangan karakter dalam proyek pembelajaran berlandaskan 7 tema lintas mata pelajaran, berlandaskan 7 tema lintas mata pelajaran. Oke, Ustaz. Ya, syukron. Oke. Ya. Ustaz, nanti kalau mau mereview kembali tentang 6 profil pelajar Pancasila, silakan buka YouTube-nya dan jangan lupa subscribe. Tapi ini YouTube yang hampir mati karena saya lebih banyak ke pelatihan-pelatihan online, Ustaz. Pelatihan-pelatihan offline. Jadi sudah jarang ke itu ya. Oke. Pertanyaannya, ada berapa dimensi profil Pancasila? Nanti kita nyanyi bareng-bareng di ujung acara ya. Ada 6. Satu apa? Beriman dan bertakwa. Terus? Kebinekaan global. Bergotong royong. Kreatif. Bernalar kritis. Bersikap mandiri. Iya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nanti kalau lupa tinggal lihat aja itu. Terus silakan subscribe bertubi-tubi kalau bisa. Ya. Oke, silakan Ustadz. Apaan? Gini Pak, kan kita berdasarkan fase ya. Seandainya ketika kita anak kelas 10 berarti fase E, kemudian ketika kita mengadakan tes, sebenarnya anak masih di fase D. Nah, yang haruskah anak dipaksakan untuk mengikuti fase E atau kita ngejarin di D? Oke, ini pertanyaan bagus, Bu, Pak. Biasanya pertanyaan sulit seperti ini muncul terus. Kalau anak di fase D, di fase C misalnya ya, atau fase C belum selesai, apakah nanti anak dipaksakan ke fase D? Ya. Kemudian pertanyaan juga ada, apakah boleh remedial? Kan gitu ya, atau tidak? Nah, di sini mungkin perbedaan di kurikulum Merdeka itu nanti ada semacam perlakuan khusus, Ustadz. Maka di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal pembelajaran berdiferensiasi yang bertumpu kepada 3 perbedaan anak. Diferen itu kan perbedaan. Perbedaan apa? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Seperti kasus yang Ustadz, Ustadz namanya siapa? Ustadz Arlan. Kesiapan belajar artinya apa? Anak belum siap masuk ke fase D. Bagaimana harus memperlakukan dia? Perlakukan dia secara khusus, berikan treatment secara khusus sehingga dia nanti siap ke fase D. Dengan cara guru itu diberikan kebebasan guru untuk melakukan treatment. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah bakat dan minat. Ya, perbedaan anak kan ada di bakat dan minat. Ada anak yang suka dengan misalnya minatnya ke yang sifatnya fisik gitu kan. Ada yang sifatnya ke kognitif atau lain-lain lah. Itu harus difasilitasi sehingga bakat dan minat itu benar-benar bisa dikembangkan ya, sesuai dengan karakteristiknya. Jangan sampai misalnya anak minatnya musik malah diajak olahraga kira-kira gitu. Mentang-mentang misalnya di pesantren ini tidak ada pelajaran musik. Sebaiknya difasilitasi tentu dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan karakter
pesantren. Kira-kira Ustadz? Ya. Terus sekalian yang berprioritas itu yang ketiga adalah gaya belajar. Gaya belajar anak-anak itu berbeda. Minimal ada 3 karakter atau gaya belajar anak. Yang pertama, ada anak yang lebih peka jika gurunya mengajarkan dengan cara visual. Ini berarti gaya visual. Misalnya menampilkan PowerPoint yang bagus gitu ya. Itu berarti dia tipe visual. Ada yang anak mudah sekali kalau mendengarkan. Itu namanya auditory. Ada yang kalau melihat gerakan malah cepat hafal gitu kan. Itu namanya kinestetik. Itu 3 diferensiasi dari siswa. Dan itu harus diakomodir dalam sebuah pembelajaran dengan treatment yang tepat. Masing-masing pribadi harus dihargai dan dihormati kebutuhannya. Ya, itu nanti tentang pembelajaran berdiferensiasi nanti kita lanjut ya. Kira-kira itu ya, Ustadz Afwan. Oke. Nah, kemudian yang dinilai dalam P5 PPRA itu adalah dimensi. Misalnya tadi dimensi yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, anak setiap melakukan kegiatan selalu didahului dengan berdoa, membaca basmalah dan sebagainya. Berarti sudah muncul nilainya. Kita contreng, biasanya dalam bentuk rubrik Ustadz. Kita contreng gitu. Oh, ini baik, sangat baik. Biasanya dari sangat baik, cukup, kurang misalnya. Kemudian mandiri, anak ketika melakukan proyek itu dia bisa melakukan dengan kreativitas sendiri. Nah, itu berarti mandiri. Ya. Ada anak ketika menanggapi sesuatu itu responnya cepat. Dia selalu kritis terhadap situasi dan keadaan baru. Nah, itu bernalar kritis. Nah, itu yang dinilai. Oke, sampai di sini ya. Jadi yang dinilai adalah 6 dimensi profil Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini ada butir-butirnya Ustadz. Dari 6 ini semuanya ada 20 butir. Nanti bisa kita lihat, tapi tidak didetailkan saat ini. Nah, kemudian lanjut Ustadz. Itu tadi ada tema. Nah, kemudian bagaimana bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatan proyek. Nah, itu sudah digariskan dalam tema. Tadi ada tema. Setelah ini ini rahmatan lil alaminnya. Nilai rahmatan lil alamin itu mengacu pada 10 nilai dari moderasi beragama. Ini contoh: berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan dan kebangsaan, mengambil jalan tengah atau wasatan, ya ausat, kemudian berimbang atau kalau berimbang apa bahasa Arabnya? Tawazun ya, tawazun. Kemudian lurus dan tegas, al-adl. Kemudian kesetaraan. Kesetaraan itu apa? Musawwah. Kemudian musyawarah. Syura, kemudian toleransi, apa? Tasamuh ya. Kemudian dinamis dan inovatif. Ya, ini nilai-nilai kebangsaan kira-kira gitu. Ini nilai-nilai Islam karena madrasah. Nah, kemudian bentuk proyeknya seperti apa? Proyeknya mengacu kepada 7 tema. Ya. Tema itulah yang menjadi dasar proyek. Misalnya proyek Maulid Nabi, masuknya kira-kira kemana? Coba dilihat, Ustadz. Itu ada temanya. Atau di atas ya? Tadi sudah kebuka tadi. Oke, terus coba ke atas. Gotong royong, berakhlak terus.
Oke, terus. Nah, ini temanya. Jadi kegiatan kita harus disesuaikan dengan 7 tema ini. Bangunlah jiwa dan raganya. Contohnya apa? Mengadakan por seni, itu kan? Ada kegiatan anak-anak por seni kan? Ya. Kalau dulu por seni dilakukan pada akhir semester biasanya, atau setelah semester selesai kita ngadain por seni. Nah, di dalam proyek diberikan kebebasan dengan menggunakan jam pelajaran. Jam pelajaran yang sudah dipotong tadi berapa persen? 20 sampai 30%. Berrekayasa dalam teknologi, misalnya lomba robotik, misalnya kan. Bhinneka Tunggal Ika, lomba busana muslimah, boleh. Busana muslimah berbasis adat istiadat yang ada di Nusantara misalnya. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Gaya hidup berkelanjutan, apa? Mendesain gadget berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal misalnya ya. Gadgetnya nanti bukan gadget yang seperti ini, tapi sudah ada gambar yang lain-lain misalnya. Kemudian kearifan lokal, lomba festival budaya Bogor misalnya. Nah, itu kearifan lokal. Kewirausahaan, ya market day bisa. Kemudian suara demokrasi itu proyek pemilihan ketua OSIS misalnya. Itu contoh-contoh ya Ustadz. Itu harus berdasarkan pada 7 tema tersebut. Ini juga ada nyanyiannya, silahkan nanti dilihat di dalam YouTube Rumah Didik Ahnas. Jangan lupa subscribe. Kayak nggak ikhlas banget ya. Oke, sampai di proyek ada yang masih bertanya? Ya, silakan. Tadi kita bahas sedikit sebelum ini kan ada maulid gitu. Aha. Itu kan dari sini pertanyaan kurang cocok gitu, nggak ada gitu. Ada. Gimana tuh kira-kira? Keagamaannya gitu loh. Kearifan lokal bisa. Iya, maksudnya budaya. Bisanya mana? Kearifan lokal bisa. Bangunlah jiwa. Bangunlah jiwa itu. Nah, Maulid Nabi di mana? Maulid Nabi itu bisa kearifan lokal. Ya, yang ada di yang Maulid Nabi mungkin hanya di Indonesia kan? Atau kearifan lokal di sebuah pesantren. Pesantren Nurul Ilmi basisnya misalnya NU, kearifan lokalnya ya tahlilan, proyek tahlil, proyek Maulid Nabi dan sebagainya bisa. Cuman memang di sini kan memang tidak disebutkan agama Ustadz ya. Bisa dimasukkan ke dalam kearifan lokal bisa. Kira-kira gitu Ustadz ya. Ada lagi? Di pesantren itu kan kita punya 3 program unggulan ya, bahasa, tahfiz, dan turos kita turos. Nah, ketika Ramadan kita punya program pasaran kita. Nah, bisa nggak itu dimasukkan ke dalam program project? Kemudian kemarin kan kita juga sudah punya tiga macam ini ya, pendekatan, ada pendekatan mata pelajaran, ada pendekatan blok. Nah, bagaimana kalau 2 pendekatan itu dikolaborasi? Nah, ketika Ramadan pendekatan blok yang kita gunakan, mata pelajaran tidak, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Jadi semua mata pelajaran ditiadakan, ketika Ramadan hanya bahasa, tahfiz, dan kitab turos saja ya? Sangat bisa. Itulah sebenarnya kreasi yang sangat diharapkan Ustaz. Jadi bagaimana kalau dulu kan ini nggak boleh, ini nggak boleh, sekarang boleh. Dengan sistem blok kita justru lebih leluasa. Misalnya di dalam kegiatan Ramadan tidak ada pembelajaran yang berkaitan dengan mapel. Ya, misalnya bahasa Inggris dan sebagainya nggak ada, justru difokuskan kepada ngaji kitab gitu, tahfiz, bahasa dan sebagainya. Itu boleh Ustaz. Nanti tinggal disesuaikan dengan temanya apa. Kira-kira gitu ya. Jadi ada macam-macam Ustaz. Ada yang sekolah setiap hari dalam 1 minggu ada proyeknya ada. Jadi proyeknya per minggu. Ada yang di awal semester itu dilakukan proyek 1 bulan. Proyeknya apa? Porseni di awal tahun. Itu semuanya proyek. Itu nanti proyeknya boleh dilakukan secara bebas. Yang penting tidak melewati batas 20-30% pemangkasan terhadap
jam intrakurikuler. Kira-kira gitu Ustaz ya. Siap? Sampai di sini ada yang bertanya lagi? Oke. Mungkin kita belum paham semuanya, tapi nanti kita bisa bertanya kalau ada kira-kira yang menjadi pertanyaan. Lanjut Ustaz. Ini profil pelajar Pancasila sudah kita bahas. Kemudian yang kedua itu adalah fokus pada materi esensial. Oke, ini karakteristik kurikulum Merdeka yang kedua. Silakan Ustadz ke bawah. Ya. Coba kita amati pembelajaran yang mendalam. Yang dimaksud esensi adalah pembelajaran ya dibahas, dianalisis, dilakukan oleh anak-anak secara mendalam, baik dengan cara diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem, dan seterusnya. Jadi yang dipentingkan bukan materinya yang banyak, tapi bagaimana materi yang dipelajari itu lebih dalam dan lebih luas, bahkan lebih detail. Kemudian materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah. Itu kan kebiasaan kita. Karena untuk mengejar pembelajaran yang banyak, kita ceramah aja gitu kan. Kemudian kurikulum Merdeka berfokus pada materi esensial di setiap mata pelajaran untuk memberikan ruang dan waktu bagi pengembangan kompetensi. Kadang-kadang guru hanya memberikan tools-tools penting saja, tapi kemudian pembelajaran diserahkan kepada siswa, dibiarkan mereka untuk mengakses ilmu pengetahuan dari manapun. Tidak hanya berfokus pada seorang guru. Pembelajar yang baik adalah pembelajar ya yang mengunduh ilmu pengetahuan, ya, yang mencari, bukan yang ditabungkan, bukan diisi. Karena pasti mereka punya cara tersendiri untuk mengunduh ilmu pengetahuan dari manapun. Itulah yang dimaksud dengan kebebasan yang berhubungan dengan materi esensial. Ya, dulu saya waktu ngajar di MAN, yang suruh bikin materi anak sendiri. Silakan kamu akses googling, cari materi yang terbaik. Nanti diserahkan ke saya, terus dibahas bareng, bikin 3 kelompok. Ya, materi-materi dari anak kita bahas bersama gitu. Karena apa? Kalau kita bertumpu pada guru itu punya keterbatasan. Kalau guru kemampuannya 80%, maka kemungkinan anak, kalau misalnya dia berfokus terhadap ilmunya guru, kira-kira dapat berapa persen tadi? Paling 50%. Kasihan anak kan? Kalau gurunya banyak pengetahuannya, insya Allah masih bagus-bagus aja. Kalau pengetahuan guru itu terbatas, ya, semakin terbatas pengetahuan guru, maka akan semakin terbatas juga pengetahuan siswa kalau tidak dibebaskan untuk mencari sumber pembelajaran dari ranah yang lain. Makanya berfokus kepada siswa bukan berfokus kepada guru. Maka guru, saya bilang, jangan menampilkan kebisaan sendiri, tapi bagaimana membisakan siswa. Lanjut, pokok materi esensial. Ini contoh ya. Tadi saya contohkan yang paling simpel tadi. Hewan itu dari 6 pokok bahasan, cukuplah dijadikan 3 pokok bahasan tapi lebih mendalam. Ini fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Silakan Ustadz. Ini fase tadi sudah ya. Fase pondasi PAUD, fase A 1 dan 2, fase B 3 dan 4, fase D 5 dan 6, fase D untuk MTS atau SMP, fase E untuk kelas 10, dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Lanjut Ustadz. Ya, oke, ini nggak usah dibahas, nggak apa-apa. Oke, Ustadz, dalam pembelajaran, ini cukup. Saya ingin menyampaikan
perbedaan dalam intrakurikuler, dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Kalau dulu kita mengistilahkan rencana pembelajaran itu dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke? Dengan target SKL, KI1, KI2, KI3, dan KI4. Nah, itu kurikulumnya biasanya berbunyi KI1, KI2, KI3, KI4. KI1 untuk spiritual, kemudian KI2 untuk sosial, KI3 untuk pengetahuan, dan KI4 untuk keterampilan. Di kurikulum Merdeka nanti akan disebut dengan sebutan yang berbeda, yang disebut dengan modul ajar. Oke. Seperti KD itu sebutannya berbeda di dalam kurikulum Merdeka. Sebutannya jadi capaian pembelajaran. Ya. CP, capaian pembelajaran. Ya. Capek deh. Nah, ini boleh ya dilihat ini capaian pembelajaran. Tapi nanti akan saya detilkan ketika kita mau membuat modul ajar. Saya bahas di sini kan kulitnya doang, saya kira nggak usah dibahas. Tapi nanti ketika kita membahas modul ajar, karena Ustadz Komar targetnya kita bisa bikin modul ajar. Ya Ustadz ya. Oke, sudah pernah bikin modul ajar? Oh belum. Baik. Dari ikhtisar kurikulum Merdeka, kira-kira apa kesimpulan dari para ustadz? Apa yang berbeda antara kurikulum Merdeka dengan Kurtilas kurikulum 13? Kira-kira apa yang berbeda? Kayaknya belajarnya lebih santai. Hah? Kayaknya belajarnya lebih santai. Lebih santuy katanya. Lebih bebas. Terus apa lagi? Lebih banyak proyek, ada proyeknya. Terus apa lagi? Menyenangkan, insya Allah. Kreatif, fleksibel, ya, yang pasti itu kan ciri khasnya. Terus apa lagi perbedaannya kira-kira? Ya nanti akan kita temukan ketika kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka pastinya. Tapi secara konsep seperti itu. Perbedaan yang utama ada pada 3, pengembangan karakter. Apakah dulu tidak ada pengembangan karakter? Ada. Namanya apa, Bapak Ibu? Ada nggak? Ada ya, karakter kebangsaan yang 18 butir. Tapi tidak usah kita bahas. Karena itu nanti akan move on dari sana. Kita akan kembali kepada Pancasila pada saat kita dulu pernah pendaftaran. Pernah ikut pendaftaran Pak ya? Oke, saya kira saya tinggal refleksi untuk materi ini. Tidak usah banyak, tapi kita paham substansinya. Yang pertama kata kunci kurikulum Merdeka ada pada apa? Kunci utama, kebutuhan siswa dan pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, pembelajaran seperti dulu, seperti pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan yang disebut dengan Paikem. Tambah lagi gembira dan berbobot, Paikem gembrot. Itu dibangun lagi Pak Ustadz. Pembelajaran kolaboratif, pembelajaran aktif, PJBL, PBL, cash based learning dan sebagainya mulai lagi tuh dihidupkan. Oke. Supaya menyenangkan. Karena pembelajaran yang didasarkan pada keterpaksaan itu hanya akan menjadi beban, membuat pikiran dan hati tertutup masalahnya. Tapi ketika menyenangkan, saat senang semuanya bisa masuk. Yang kotor-kotor aja bisa masuk. Itu filosofinya kenapa harus menyenangkan. Nah, kemudian pembelajaran kurikulum Merdeka itu juga harus berlandaskan pada STEAM ya. Masih ingat STEAM?
S-nya adalah sains, T-nya adalah teknologi, E-nya adalah engineering, A-nya adalah art, dan yang terakhir adalah matematik. Apa artinya? Pembelajaran di kurikulum merdeka harus mengakomodasi semua potensi yang ada pada diri siswa. Sainsnya ada, teknologinya ada, ya kan? Kemudian engineeringnya ada, artnya, seninya ada, dan matematiknya ada. Nah, itu terutama untuk STEM ini ada pada fase pondasi. Oke? Terakhir ada pertanyaan? Silakan, Ustaz. Dua ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sedikit mengetahui dan memahami tentang kurikulum merdeka. Tadi disampaikan menyenangkan. Tapi saya menyoroti menyenangkan. Ketika kita mengaplikasikan dalam proses pembelajaran yang kurikulum pesantren, apakah bisa diaplikasikan yang tadi dengan indikasi menyenangkan? Kebetulan saya diamanahkan mengajar paroid. Ya, betul. Apakah bisa dengan indikasi menyenangkan? Padahal paroid itu ya dibenci lah kalau kan saya. Iya, betul. Kurang suka gitu. Iya. Bagaimana aplikasi kemerdekaan? Siap, Mbak. Ini pertanyaannya sulit-sulit ya. Ustaz, dari Ustaz siapa? Ustaz apa? Ustaz siapa ya? Ustaz silakan tadi. Yang saya mau tanyakan dalam kurikulum merdeka ini kan kita kenal istilah fase-fase. Ya. Andaikan ada anak jenius, apakah dia juga harus mengikuti fase-fase ini? Fase dalam kurikulum merdeka ini, atau bisa loncat-loncat ke jeniusannya? Siap. Ini pertanyaan sulit dan ada solusi baru. Ini pernah ditanyakan oleh banyak guru, Ustaz, dan tidak ada solusinya. Ini mudah-mudahan nanti saya bisa menjawabnya. Baik, yang pertama Ustaz, berkaitan dengan menyenangkan. Ustaz pernah dengar gasing nggak? Pernah dengar gasing nggak? Pembelajaran gasing. Ini sudah menjadi proyek mandatorinya Kemenag. Belum ya? Ya. Gasing itu gampang, asik, dan menyenangkan, khusus untuk pembelajaran matematika. Walaupun nanti bisa berlaku untuk semuanya. Karena apa? Pembelajaran matematika selama ini dipandang sebagai pembelajaran momok yang menakutkan. Akhirnya gurunya padahal ramah dianggap menyeramkan. Kan aneh. Karena apa? Memang pembelajaran ini dianggap secara umum lebih sulit. Sehingga keluar teori yang disebut dengan gampang, asik, dan menyenangkan, termasuk di dalamnya paroid, karena basisnya kan adalah numeratif, ya, hitungan-hitungan. Nanti akan ada berbagai cara, Ustadz, bagaimana cara membuat situasi pembelajaran yang menyenangkan berkaitan dengan matematika atau hitung-hitungan semacam paroid. Itu memang nanti akan sangat tergantung kepada kreativitas guru. Ya. Yang seperti ini aja kan memang bisa seorang trainer kan harus membuat suasana bagaimana menyenangkan kan gitu ya. Apalagi paroid, saya mengakui itu kalau udah paroid anak-anak udah nggak enak duduknya itu. Ya. Yang saya tahu kalau paroid, kalau ada suami meninggal, istri 3, anak 4, ya, kemudian saudara laki-laki 3, apa jawabannya? Jawabannya yang paling simpel apa? Oh, berdasarkan musyawarah keluarga, maka semuanya dibagi rata. Ustaz ya? Kan boleh kan? Iya, kesepakatan kan lebih utama, ya nggak Ustaz? Berdasarkan kesepakatan keluarga, maka semuanya dibagi rata. Udah selesai jawabannya. Bisa disalahkan nggak? Nggak bisa, bener itu. Kalau gitu gak usah belajar paroid. Tapi sekarang Ustadz, aklamasi kesepakatan itu susah. Karena semua akan berangkat kepada haknya. Makanya Islam itu adil, menyediakan paroid. Tapi lebih diutamakan kesepakatan kan. Saya kalau di kampung, kayak bapak saya, sudah
anak laki-laki perempuan sama aja, ya, dibagi rata. Apakah menyalahi? Tidak, karena kesepakatan tidak akan pernah menyalahi hukum faraid. Kalau terjadi pertentangan, perselisihan, maka baru dihitung secara faraid, kan gitu Ustaz ya. Oke, tepuk tangan untuk dua. Oh iya, satu penanya belum ya. Sekarang sedang dirancang program akselerasi lagi Ustaz. Dulu kan akselerasi, misalnya anak baru 2 tahun sudah bisa lulus ya, kemudian dihapus. Sekarang kayaknya sedang dirancang untuk akselerasi, karena banyak benar siswa yang jenius sudah melewati fase dan meninggalkan teman-temannya. Kalau diulang lagi kayaknya akan tidak efektif buat dia. Maka sekarang sedang dirancang tapi bagaimana membuat kelas akselerasi seperti dulu. Tapi ini belum final ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya sekarang belum ada kelas akselerasi, ya, bagaimana cara menangani siswa yang jenius? Yang pertama adalah taat kepada sistem. Faktanya sekarang belum ada akselerasi. Yang kedua, berikan peluang-peluang untuk pengembangan diri di luar. Misalnya dengan mengikuti lomba, supaya dia tidak mandek prestasinya, tapi prestasi di luar dia bisa merancangnya untuk publish. Dan itu juga kan biasanya menguntungkan sekolah. Kira-kira itu untuk sementara ya. Karena kalau diberikan untuk fase berikutnya nanti semakin ketinggalan. Semakin jauh dia meloncat gitu. Diberikan kesempatan pada aspek-aspek lain, terutama bagi pengembangan diri, misalnya melalui ekskul atau lomba-lomba semacam OSM atau KSM kalau di madrasah. Kira-kira gitu Ustaz. Afwan. Baik, sementara kita break dulu karena kita nanti akan memulai dengan membuat modul ajar. Pernah bikin modul ajar ala kurikulum Merdeka? Belum. Oleh karena itu siap-siap, silahkan dipenuhi dulu kebutuhan jasmaninya. Siap-siap kita ngopi, nanti kita buka laptop, yang bawa laptop, yang tidak bawa laptop silahkan untuk ngintip yang bawa laptop. Nanti para ustadz akan dimasukkan ke dalam sebuah kelas yang namanya LMS, Learning Management System. Ustadz-ustadz akan dimasukkan ke dalam pelatihan online. Nanti ustadz-ustadz bisa berkomunikasi dengan saya dan Pak Yun untuk menyelesaikan pekerjaan membuat modul. Mudah-mudahan bersedia. Ya, supaya nanti selesai. Baik, silakan istirahat dulu. Nanti kita langsung ke modul project.